pada siang hari ini ya Pak ya. Bapak, di sini saya izin untuk menanyakan biodata Bapak apakah sudah sesuai dengan nomor rekam medis, ada juga keluhan-keluhan yang sebelumnya dan tidak tertukar ya Pak. Bapak dengan Bapak siapa? Zaki. Bapak Zaki, umurnya berapa Pak? 30 tahun. 30 tahun. Ini saat ini pekerjaannya Beres swasta. beres swasta. Apakah sudah menikah Pak? Sudah. Sudah menikah. Untuk alamatnya di mana Pak? Di Belitung. Baik Bapak, di sini sesuai rekam medis yang sebelumnya dan juga anamnesis yang sebelumnya, Bapak di sini ada keluhan tidak nyaman ataupun ada rasa sesak di bagian dada ya Pak ya. Dan pada selanjutnya fase ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada rongga toraks Bapak atau rongga dada Bapak di sekitar paru, mungkin untuk nantinya diagnosis lebih lanjut apakah mengarah ke penyakit paru yang mana dan agar mendapatkan treatment yang tepat ya Pak. Mungkin di sini ada rasa sedikit kurang nyaman karena nantinya Bapak akan melepas baju dan juga saya mungkin ada rasa memeriksa itu ada raba-raba seperti itu, tapi saya akan meminimalisirkan ketidaknyamanan tersebut. Apakah Bapak bersedia Pak? Bersedia. Bersedia. Baik, Bapak bisa langsung melepas baju Bapak atau pakaian Bapak dan juga langsung berbaring di meja pemeriksaan Pak. Dan sebelum itu alangkah baiknya kita untuk mencuci tangan dan juga memakai handscoon. Setelah kita memakai handscoon, langsung saja kita di sini untuk sebelum meraba pada bagian rongga dada pasien, di sini kita lihat atau kita inspeksi terlebih dahulu pada bagian anterior atau pada bagian depan. Di sini apakah pasien ini terdapat luka operasi ataupun terdapat deformitas ataupun terdapatnya adanya pergerakan dari otot bantu pernafasan di antara otot interkostalnya. Dan juga di sini setelah itu kita bisa langsung palpasi pasien pada bagian dari subclavicular. Di sini kita bisa dari pergerakan seperti zigzag ataupun dari atas ke bawah. Di sini kita lihat apakah adanya pembesaran ataupun tidak simetris dari pengembangan pada paru-paru pasien. Dan setelah itu di sini kita bisa langsung melakukan pemeriksaan perkusi, yang mana di sini kita bisa lihat perkusinya atau menutupnya juga dari midclavicular, subclavicular. Dan di sini kita bisa melihat dan juga merasakan apakah bunyi perkusinya ini lebih ke arah sonor atau hipersonor, dan juga apakah adanya timpani dan juga adanya redup, suara redup. Dan setelah itu di sini kita bisa meminta pasien untuk menarik nafas dalam atau melakukan inspirasi dalam, dan juga di sini kita bisa melakukan ekspansi. Di sini kita bisa untuk meletakkan dan juga mensejajarkan ibu jari kita dan minta pasien untuk menarik nafas dalam, dan kita di sini bisa melihat apakah pergerakan dari pengembangan paru-paru pasien ini simetris atau tidak. Bapak boleh untuk menarik nafas dalam ya Pak? Baik, pada pengembangan paru-paru pasien di sini normal, dan selanjutnya di sini kita bisa melakukan setelah tadi mungkin di perkusi di bagian subclavicular, di sini kita juga bisa menentukan perpanjangan dari toraks ataupun dari hepar pasien di
antara ICS 6. Kita tentukan dulu dari subclavicula arahnya. Dan setelah sudah ditentukan arah dari pembajangan hati, kita di sini bisa langsung melakukan perkusi pada area hepa. Dan selanjutnya di sini kita bisa untuk melakukan tadi vokal vermitus, yang mana kita minta pasien untuk mengucapkan angka 77 ya Pak. Bapak boleh untuk mengucapkan angka 77 Pak? Baik. 77 77 77 77. Oke, baik. Dan selanjutnya di sini kita bisa untuk melakukan auskultasi. Di sini kita bisa untuk mengarahkannya bersilang juga ataupun dari arah atas sampai bawah. Dan juga di sini kita lihat dan juga kita dengar apakah adanya suara kelainan dari paru-paru pasien seperti stridor, wheezing ataupun suara yang lainnya. Ya baik, Bapak selanjutnya bisa untuk mengucapkan angka 77 ya Pak. Baik Dok. Boleh, Pak. 77 77 77 77 77 77. Oke, baik. Yang selanjutnya di sini Bapak boleh untuk duduk Pak dan mengarah ke kanan. Dan sama pada bagian posterior juga kita akan melakukan pemeriksaan pada seperti pada bagian anterior atau pada bagian depan. Di sini kita lihat pada bagian belakang pasien, pada bagian posterior pasien apakah terdapatnya deformitas ataupun ada luka dari luka operasi ataupun adanya otot dari bantu nafas atau dari intrakostalnya, dan juga apakah terdapatnya ketidaksimetrisan dari pengembangan pada paru-paru pasien. Dan selanjutnya di sini kita akan melakukan pemeriksaan palpasi. Kita juga bisa melakukan pemeriksaan palpasinya ini dari arah menyilang ataupun dari atas sampai ke bawah. Di sini kita raba apakah adanya kelainan dari paru-paru pasien. Dan yang selanjutnya di sini kita akan melakukan ekspansi juga pada pasien. Kita minta pasien untuk menarik nafas dalam ataupun inspirasi dalam. Bapak bisa untuk menarik nafas ya Pak. Dan kita letakkan dan juga sejajarkan ibu jari kita. Kita lihat apakah paru-paru pasien ini mengembang secara simetris atau tidak. Dan yang selanjutnya di sini kita bisa untuk melakukan pemeriksaan perkusi pada pasien. Di sini kita seperti melakukan pemeriksaan pada bagian anterior. Kita lihat di sini dan juga kita merasakan apakah adanya suara sonor ataupun hipersonor atau tipani, dan juga apakah redup. Dan juga di sini pada pasien ini selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan vokal vermitus. Di sini Bapak bisa untuk mengucapkan kembali angka 77 ya Pak pada saat nanti saya sudah meletakkan tangan saya Pak. Boleh Pak? 77 77 77 77 77 77
Oke, baik. Yang selanjutnya di sini kita akan melakukan pemeriksaan auskultasi. Di sini kita mendengar pada bagian posterior pasien apakah terdapatnya suara wheezing ataupun stridor dan juga suara-suara kelainan yang lainnya pada paru-paru pasien. Bapak selanjutnya boleh untuk mengucapkan angka 77 kembali ya Pak ya. Baik dok. 77 77 77 77 77 77. Oke, baik Bapak, pemeriksaannya sudah selesai. Bapak boleh untuk memakai pakaian Bapak kembali. Dan setelah itu kita lepaskan handscoon dan juga mencuci tangan terlebih dahulu. Baik Bapak, alhamdulillahirobbilalamin sudah selesai ya Pak ya untuk pemeriksaan fisik pada bagian dada Bapak, bagian depan dan juga belakang. Tadi sudah saya periksa, ada beberapa. Tadi Bapak pada saat nafas biasa juga saya lihat adanya bantuan dari otot pernafasan interkostal Bapak juga, dan juga pada saat saya tadi lakukan pengetukan ataupun saya dengar dari suara rongga dada Bapak bagian depan ataupun belakang itu ada suara kelainan seperti suara wheezing ataupun suara seperti mengi gitu Pak. Nantinya mungkin untuk sementaranya saya juga bisa mendiagnosis mengarah ke asma ya Pak. Tapi nanti bisa dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang lain untuk menegakkan diagnosis dan menentukan treatment. Untuk sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup dok. Cukup, oke baik. Saya cukupkan ya Pak ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dok.